Pagi anak-anak, pagi Ibu. Ya baiklah, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, pada bab ini Ibu akan menjelaskan 3 hal, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, langsung saja kita pada bagian yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah dijajah oleh negara-negara di Eropa. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan. Kita pernah mengalami penderitaan karena dijajah oleh negara-negara Eropa. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1945. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berniat membujuk Indonesia agar mau melawan sekutu. Perlawanan rakyat Indonesia menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Jadi Jepang membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jundi Chosakai. BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Terdiri dari 62 orang. Dari orang-orang tokoh-tokoh penting Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajitman Widyodiningrat. Ketua BPUPKI pada pidatonya awal sidang pertama mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan oleh Supomo, IM, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul secara lisan. Ada 5 hal, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Muhammad Yamin juga mengusulkan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usul, yaitu yang pertama, 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila.
Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. BPUPKI telah membentuk panitia-panitia kerja yang diantaranya dalam Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu.